Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang sistem endokrin. Nama saya Anggi Septiani. Nama saya Ardi Herdian. Nama saya Devi Agustianingsi. Nama saya Ivan Kurniawan. Nama saya Lucy Rahmawati. Nama saya Muhammad Azharuddin. Nama saya Siti Yunita Intan Oktaviani. Nama saya Ulasari. Mari kita mulai, teman-teman. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga dengan kelenjar endokrin. Tujuan sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan humor seperti metabolisme tubuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Fungsi-fungsi sistem endokrin yaitu ada sistem pernapasan, metabolisme tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, pertumbuhan dan perkembangan, perkembangan seksual, sistem gerak dan juga emosi suasana hati. Faktor risiko gangguan sistem endokrin. Ada banyak faktor risiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin, yaitu meningkatnya kadar kolesterol, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin, inaktivitas, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun, pola makan yang tidak baik, kehamilan, atau pada kasus seperti hipotiroidisme, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Penyebab gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin biasanya dikelompokkan dalam dua kategori, meliputi kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak memengaruhi kadar hormon. Di sini ada beberapa gejala gangguan sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes dapat meliputi haus dan lapar yang berlebih, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan, dan perubahan pada penglihatan. Yang kedua, akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih, terutama pada tangan dan kaki. Gejala akromegali biasanya meliputi ukuran bibir, hidung, atau lidah yang terlalu besar, tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak, nyeri pada tubuh dan sendi, kelelahan dan kelemahan, sakit kepala, disfungsi seksual termasuk penurunan libido, dan sleep apnea. Macam-macam sistem endokrin. Yang pertama ada hipofisis
atau pituitari. Terletak di dasar otak besar, terbagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Yang kedua ada tiroid atau gondok. Terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya akan pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, triiodoptironin, dan kalsiton. Yang ketiga ada paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan 1 hormon saja, yaitu paratrom. Yang keempat, adrenal atau suprarenalsis. Terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Yang kelima ada pankreas atau pulau-pulau Langhans. Terletak di daerah verticulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Yang keenam ada gonan atau kelamin. Terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam spektrum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonan menghasilkan 2 hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Yang ketujuh ada timus atau kacangan. Terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan 1 hormon, yaitu timosin. Penyebab gangguan endokrin. Gangguan endokrin dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu gangguan endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon, ketidakseimbangan hormon, dan gangguan endokrin yang terjadi akibat perkembangan lesi, seperti nodul atau tumor dalam sistem endokrin. Contoh endokrin yaitu 1 kelenjar pituitari, 2 kelenjar tiroid, 3 kelenjar paratiroid, 4 kelenjar adrenal, 5 pankreas, 6 ginjal, 7 kelenjar pineal, 8 kelenjar gonad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.